Tung 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 tung. Perhatian, perhatian. Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, ini tamu kali ini agak beda lagi sih. Oh ya, kita penuh dengan variasi ya. Penuh dengan variasi ya. Jadi beda-beda. Kali ini hubungannya sama asuransi gitu. Insurance. Oh ya, BPJS ya. Bukan BPJS doang. Asuransi banyak. Nanti dari tamu kita deh, dari guest kita akan cerita deh asuransi apa aja gitu. Ada banyak banget asuransi itu. Gak cuma BPJS saja gitu. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol cerita sebenarnya di asuransi ini gimana sih dan gimana gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang ada di kepalaku juga soal asuransi. Nanti akan aku tanyakan, kita diskusikan itulah Bobi sama Ges ini. Oh ya, lanjut langsung aja. Nah, oke. Jadi di sini ada Abelio Pramayoga atau kita panggil Yoga biasanya. Ya, siang Yoga. Halo, selamat siang. Iya, nah itu. Biasanya pendengarku nyebutnya sih Sobat Boci sih biasanya. Mungkin Oke, bisa perkenalan sedikit dulu sama Sobat Boci. oke, halo Sobat Boci, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Abel Pama Yoga. Bisa panggil aku Yoga atau Abel, yang mana aja, yang nyaman. eh Terkait asuransi, aku udah menjalani di bisnis asuransi ini sudah sekitar 1,5 tahun lah, gitu. Jadi, sedikit banyaknya tentang pengetahuan asuransi, aku juga udah lumayan megang. Walaupun tentu masih harus banyak belajar lagi, karena kan menurut aku pembelajaran di asuransi itu tuh nggak pernah berhenti gitu. Sama aku juga selain asuransi aku juga nyambi-nyambi freelance VO dan sekarang juga lagi coba mengeluarkan keresahanku soal sepak bola juga di salah satu wadah, di salah satu media juga. Gitu, sedikit perkenalanku. Oke, oke. Nyambi itu orang belum tentu tahu ya. Iya, karena pendengar kita nggak cuma orang sini soalnya. Nyambi itu selingan gitu ya. Sambil Iya, selingan, nah itu. Semoga nanti dikoreksi aja Bobi kalau tidak Indonesia. iya. Nah, karena yang dengar bukan cuma orang sini soalnya. Tapi Oke. banyaknya kebanyakan yang dengar bukan orang sini. Aduh, sedih ya. Ya, jadi apa? Tapi ya kita sedang proses lah ini, mulai makin dikenal orang. Nah, jadi berarti sebelum di asuransi di mana? Sebelum 1,5 tahun yang lalu. Bisa dibilang keliling sih Mas. Jadi saya dulu sempat kerja di media bola juga dulu selama kurang lebih beberapa bulan, sekitar 6 bulan. Jadi saya di situ nulis artikel tentang sepak bola secara umum, mau sepak bola Eropa, sepak bola Indonesia gitu-gitu dulu. Saya dulu pernah istilahnya bantu bisnis kayunya temannya papa juga dulu pernah, sampai akhirnya pandemi akhirnya mulai coba-coba tertarik sama bidang VO, akhirnya ikut-ikut seminarnya, bahkan sempat coba ambil freelance segala macam sampai akhirnya sekarang ini ada peluang di sebagai agen asuransi ya saya coba gitu. Oke, oke, oke. Nah, terus kenapa kok akhirnya mutuskan untuk stay di sini? Karena kan kalau lihat kan sebelum-sebelumnya kan gak lama banget lah bertahannya lah anggapannya. Mungkin cuma 6 bulan atau mungkin lebih sedikit gitu. Nah, kenapa kok mau coba stay di 1,5 tahun di sini sampai sekarang di asuransi ini? Jujur aku awalnya tuh join asuransi pure cuma apa ya, mau coba peluang baru aja karena aku melihat kayaknya nih bisnis asuransi ini kayaknya ada sesuatu yang menarik. Pertama dia nggak, kita joinnya pun waktu itu kalau saya ya pribadi join ke salah satu teman yang kebetulan dia juga agen asuransi, nggak ada modal, saya nggak perlu bayar apa-apa, jadi saya bayarnya itu hanya pada saat tes sertifikasinya aja. Jadi sama ya ini sekaligus pengen mencoba lebih mengaplikasikan lagi cara komunikasi saya itu gimana, apakah sudah lebih baik gitu kan, karena kan namanya terjun di bisnis asuransi itu emang komunikasi kan mesti kencang banget ya, jadi mesti Betul. ketemu banyak orang dan pastinya dengan karakter yang beda-beda juga, jadi itu juga jadi salah satu alasan saya kenapa join bisnis asuransi waktu itu gitu. Oke. Berarti memperbaiki komunikasi lebih baik lagi. Berarti sebelumnya enggak dong berarti. Iya, bisa dibilang kurang lah Mas. Jadi saya tuh kadang apa kalau apalagi kalau misalkan saya kondisinya lagi di luar gitu ya, mau coba ngobrol sama orang tuh kayak yang aduh harus ngomong apa ya gitu dan takutnya malah nggak nyambung dan segala macamnya gitu gitulah.
Oke, Lebih ke jadi situ sih. jadi bisa dibilang asuransi ini memproses yoga juga supaya bisa ngomong juga sama orang. Betul. Bisa kenal juga, bisa mengenali Mm, karakter-karakter lah gitu ya. ya, dan Betul. lebih berani aja sih Mas mengemukakan pendapat juga Kenal lebih gitu. berani ngomong pendapat. Oke, oke. Mhm. Ada dorongan eksternal nggak sih? Atau misalnya ada yang ngarahin juga nggak sih nyoba ke asuransi gitu? Mungkin keluarga atau temen atau siapa gitu. Yoga coba ini apa atau pure sendiri? Oh, nggak ada. Dari dorongan eksternal sama sekali nggak ada. Itu waktu itu saya emang istilahnya menyerahkan diri saya sendiri. Jadi Hmm. waktu itu dia sempat promo di sosial media, saya datang, ya udah, dan terjadilah itu. Jadi Hmm. nggak ada kayak dorongan eksternal gitu sih. Oke. Nah, oke. Sebenarnya kalau dari pengalaman yoga sendiri ya 1,5 tahun ya. Kira-kira Yes, untuk menguasai basicnya di knowledge tentang asuransinya, pengetahuan asuransinya, tentang mhm, lembaganya, tentang sistemnya gitu. Nah, itu yes, sampai bagaimana caranya sampai minta orang jadi nasabah dan segala macamnya gitu ya. Itu yes. butuh waktu berapa lama? Begini, dari 1,5 tahun saya pelajari dari leader saya, sebenarnya untuk menjadi seorang ahli asuransi yang benar-benar ahli begitu ya, sebenarnya itu tidak ada waktu pastinya gitu. Seseorang bisa benar-benar dikatakan ahli asuransi. Soalnya begini contoh, saya adalah seorang agen asuransi. Hmm. Untuk urusan jual beli asuransi, saya mungkin bisa mempelajari itu mungkin bisa cepat gitu dalam setahun atau 2 tahun gitu kan. Hmm. Nah, cuma seiring waktu kan produk asuransi itu kan juga terus berganti dan pastinya terus upgrade Ya, begitu ya. Jadi betul, betul. jadinya kita harus keep up to date Hmm. dengan si perkembangan asuransi ini begitu. Hmm. Belum lagi kalau di bidang asuransi itu kan bukan hanya tim agen asuransinya aja atau tenaga pemasarnya saja begitu. Hmm. Dan namanya tim penilai resikonya atau Ah, ya, underwriternya. ya. Betul. Ada tim penilai resiko underwriternya. Nah, itu biasanya mereka butuh sampai 5 sampai 7 tahun untuk bisa benar-benar menguasai istilahnya apa saja jenis resiko yang bisa di-cover dalam asuransi. Contoh misalkan kecelakaan atau karena meninggal karena misalkan ya hal-hal yang tidak atau bukan karena sakit begitu ya. Nah, Hmm. itu butuh biasanya sekitar 5-7 tahun gitu Hmm. untuk tim penilai resikonya. Sementara kalau untuk penjualnya atau agen asuransinya atau tenaga pemasarnya itu biasanya bisa lebih cepat. Tapi kan namanya produk itu akan terus berganti dan terus upgrade. Jadi Betul. memang tidak ada waktu pastinya untuk bisa benar-benar ahli dalam asuransi gitu. Hmm. Jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan berapa lama seseorang untuk bisa menjadi ahli dalam asuransi itu biasanya bisa butuh pengalamannya itu bisa sampai 10 tahun lebih dengan pengalaman signifikan di lapangan gitu. Dan pastinya juga dengan pendidikan yang relevan dengan asuransi. Cuma balik lagi itu tergantung dengan subjektifnya si organisasi asuransi melihat kriterianya seperti apa begitu. Oke, oke, oke. Nggak ada aturan karena memang benar sih. Jadi programnya selalu berkembang, programnya selalu ada yang kayak line up-nya pasti akan berubah juga lah kalau kita ngomong bola ya. Line up-nya Ya, pasti berubah gitu. Jadi kalau analoginya bola kayak gitu, jadi ya mau nggak mau kita harus terus belajar terus sebenarnya. betul. Mengatur situasi juga, situasi yang dunia sekarang juga berubah juga. Ya, betul. Nah, kalau untuk tentang asuransi sendiri gitu. Ya, Nah, kita bahas yang ini dulu deh. Bias kan gini, banyak orang bilang, dan ini pertanyaan klasik sebenarnya ya. Kalau kita ngomong yang orang Indonesia lah, orang kan sudah punya yang tadi Bobby bilang BPJS itu. yes. Orang kan sudah punya BPJS gitu ya. Kenapa kok harus butuh asuransi lagi gitu? Mungkin itu pertanyaan yang beberapa orang sudah tahu, seperti aku tahu, Yoga mungkin juga tahu, tapi yang lain nggak tahu. Nah, kira-kira kenapa sih kok masih perlu asuransi lagi? Padahal sudah ada yang punya pemerintah gitu. Oke, terkait BPJS. BPJS itu kan memang sudah diwajibkan oleh pemerintah, betul ya. Mhm. Nah, kalau misalkan ada yang bilang, perlukah asuransi lagi? Kalau saya pribadi bilang perlu. Tapi itu balik lagi kebutuhan si calon nasabah ini seperti apa. Contoh, kalau BPJS itu kan mostly akan menangani terkait biaya perawatan rumah sakit begitu ya. Mhm. Tapi itu pun ada lagi syarat-syaratnya apa saja penyakit yang bisa di-cover begitu. Nah, asuransi swasta gitu ya ibaratnya hadir untuk melengkapi itu. Oke. Jadi misalkan dia sudah BPJS itu kan khusus perawatan rumah sakit. Nah, Mhm. asuransi swasta mungkin misalkan dia butuhnya yang untuk warisan atau asuransi jiwa misalkan. Jadi ya asuransi jiwa ini diperlukan kalau misalkan si kepala keluarga ini meninggal, nah nanti warisannya ini akan turun ke istri dan anaknya atau keluarganya begitu.
Atau yang level 2-nya ada namanya asuransi proteksi income atau sakit kritis. Nah, biasanya kalau orang yang sakit kritis itu kan recovery-nya butuh sekitar 5 tahun, yang mana dan Hmm. biasanya biayanya udah pasti akan jauh lebih gede daripada biaya perawatan rumah sakit biasa gitu ya. Hmm. Yang mana kalau untuk level BPJS itu masih bisa di cover, tapi kalau untuk sakit yang lebih berat itu biasanya BPJS sudah tidak akan bisa di cover lagi begitu. Nah, maka Oke. dari itu semua kalau ditanya perlu apa enggak, perlu, tapi itu benar-benar tergantung kebutuhan dari setiap orang atau individu gitu. Oke, oke. Kalau Kak kasih contoh mungkin gampangannya pelengkap itu kayak sepatu gitu lah ya. Jadi Iya, itu ada kiri kanan gitu. Pakai kiri apakah bisa? Ya bisa juga sebenarnya gitu. Tapi kan iya, yang satu yang luka-luka, lecet-lecet, kotor-kotor gitu kan. Bisa juga karena nggak ada sepatu atau sandalnya gitu. Nah, jadi iya, itu jadi pelengkap sebenarnya. Nah, iya. ya. Tapi Hmm. ada satu lagi, aku tuh selalu bilang gini ke setiap calon nasabah yang aku temui, BPJS itu memang bagus, tapi kan dia ada kayak batasan-batasannya begitu ya. Hmm. Ada kayak syarat-syaratannya dan aku juga kalau boleh analogikan tuh BPJS tuh ibaratnya kayak angkutan umum lah. Ya angkutan umum nggak terbatas kayak angkot atau busway gitu misalkan gitu ya. Hmm. Itu kan memang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Betul. Nah, tapi ibaratnya kalau kita mau upgrade, kita mau dapetin fasilitas yang lebih dari BPJS, ya ibaratnya kita mau beli mobil Mercy, ya mau nggak mau kita harus upgrade gitu kan. Nah, hadirnya asuransi swasta itu tadi ibaratnya gitu. Tapi ya itu balik lagi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka begitu. Hmm. Iya, apalagi itu kalau angkot itu antrinya lama, tunggunya lama. Betul banget. Nah, itu salah satunya juga gitu. Nah, oke, oke. Nah, kalau tadi atau Bobby dulu deh. Iya, iya. Kemarin aku nggak diajak ngomong banyak soalnya. Sorry, sorry. Kemarin pasti nggak diajak ngomong banyak. Bobby deh Ngomong sekarang. apa nih, Bobby? Oh ya, Kak Yoga kalau misalnya di asuransi itu katanya nggak pakai modal, tapi kan ya pasti ada persiapan lah ya. Ada butuh ya, perlu persiapan lah gitu. Nah kira-kira persiapan kalau mau masuk asuransi entah jadi agen, jadi apalah pokoknya yang berhubungan dengan asuransi, kerja di situ lah. Nah, itu sebenarnya persiapan apa sih modal awalnya gitu. Oke, modal awalnya kalau aku spesifik untuk agen asuransi bisa dibilang nggak ada modal uang yang keluar. Itu yang pertama. Tapi tetap aja kalau menjadi agen asuransi tetap harus ada ikut ujian sertifikasinya yang mana ini bayar. Hmm. Jadi aku kemarin ikut ujian sertifikasi yang pertama AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, itu untuk asuransi secara umum. Jadi istilahnya kita perlu sertifikat itu kalau mau menjual asuransi tipe apapun, asuransi kesehatan, asuransi proteksi income, atau asuransi jiwa. Nah, kita butuh ujian AAJI itu. Atau kalau misalkan spesifik untuk produk syariah, ada lagi namanya ikut ujian sertifikasi AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Nah, kalau ini bayar kalau untuk ujian sertifikasinya. Tapi kalau untuk join awal-awal memang tidak ada modal keluar uang apa sepeser pun begitu. Hmm. Gitu. Jadi tidak kalau untuk modal awalnya tidak ada keluar modal uang, tapi jika ingin serius harus ikut ujian sertifikasinya. Dan yang pasti ya kalau mau yang lebih advance lagi ya pastinya punya komunikasi yang baik ya udah pasti itu satu. Hmm. Sama pastinya karena klien akan mempercayakan uang kita untuk asuransinya, maka kayak kejujuran dan integritas juga harus ada gitu. Itu udah pasti. Karena kan kita istilahnya nasabah-nasabah di luar sana kan akan mempercayakan uangnya ke agen asuransi gitu ya. Jadi istilahnya mereka akan dibantu seumur hidup mereka gitu untuk urusan klaim atau untuk nanya-nanya sekedar nanya-nanya manfaat gitu-gitu. Jadi untuk modal awalnya memang tidak untuk joinnya sih memang kalau dari saya pribadi tidak keluar uang sepeser pun, tapi kalau untuk lebih seriusnya, untuk bisa bersertifikasi dan lebih resmi, memang harus ikut ujian sertifikasi AAJI dan ASI itu tadi sebagai langkah awal gitu. Hmm. Oke. Bobby deh tanya lagi. Oh ya, ya masih ada. Jangan banyak-banyak tapi ya. Oh ya, ya. Gimana? Gimana? Itu, Kak Yoga kalau misalnya tadi ngomongnya mempercayakan uang, berarti kan ya Kak Yoga dapat duit berarti seumur hidup juga dong. Selama pokoknya nasabahnya masih hidup. Ya, bisa dibilang kita disebutnya komisi lah. Selama memang si nasabah ini rutin membayarkan premi asuransi per bulan atau per tahun, ya kita akan dapat komisi dari itu. Itu dikatnya sebanyak 30% kita dapat komisi dari premi yang dibayarkan oleh mereka. Bisa dibilang begitu. Kalau dia akhirnya memutuskan untuk withdraw atau berhenti, akhirnya ya komisi dari si nasabah itu juga akan berhenti gitu. Tapi intinya kalau dari saya sih itu hanyalah bonus karena kan
baik lagi tugas dari asuransi itu sendiri adalah untuk memproteksi, bukan untuk sekedar apa ya istilahnya cari uang cepat gitu istilahnya gitu. Ya, ya, ya. Oh, gitu ya. Jadi kalau mau ngambil jalan uang cepat ya jangan jangan kerja asuransi lah ya. Kerja yang lain lah. Atau itu apa? Judol. eh Jangan judul lain lagi. Oh, ya, ya, ya. Jadi sebenarnya gini, ini sekalian aku agak sambungin dikit ya. Jadi sebenarnya di bisnis asuransi ini kita memang bisa cari uang cepat. Hanya masalahnya adalah kita itu juga sebagai agen asuransi juga mesti paham bahwa yang kita jual ini termasuk intangible gitu atau barang yang nggak kelihatan. Jadi kita memang harus lebih proaktif untuk menjelaskan pentingnya asuransi ini ke mereka seperti apa dan manfaat asuransi ini seperti apa. Jadi kita nggak bisa tuh yang kayak ibaratnya kalau kita jualan kayak jualan mobil gitu misalkan kan kita biasanya aku lihat mereka akan intens datang ke orang, ah ini mobilnya bagus gini ini bla bla bla, Hmm. dalam kejual gitu kan. Dari asuransi nggak bisa begitu. Tapi di asuransi itu bisa jadi cepat kalau kita memang bisa cepat juga meyakinkan orang-orang bahwa oh iya asuransi ini penting Oke. gitu untuk istilahnya melindungi mereka dari risiko yang tidak terduga gitu. Jadi Hmm. istilahnya kalau mau cari uang cepat, mau cari yang agak apa istilahnya halal ya, asuransi ini bisa jadi alternatif tapi tidak secepat itu gitu Bobby. Oke, oke. Jelas Oh, ya. Oh, ya, hmm. ya. Jangan bilang judul lagi loh. Itu apa? Kalau misalnya tadi kan itu dapat uang, pokoknya harus menekankan orang tentang pentingnya asuransi, betul ya? Kayak kayak. Ya, Nah, kalau misalnya gitu, berarti kalau ini boleh nggak sih nanya gini? Nanya apa sih sebentar, bentar. Oh, ya, ya, ya. Udah bisikin tadi sama Chris, tanya Chris dulu. Nah, itu apa? Kalau misalnya ini ketemunya orang-orang yang kayak terlalu apa? Terlalu mikir religius gitu misalnya. Oh, nggak ada asuransi, dilindungi Tuhan, nah, gitu. Itu jawabnya gimana? Ayo, Kak, kalau ketemu orang-orang gitu. oke. Jujur kalau dari pengalaman yoga sendiri, kalau untuk misalkan ketemu orang religius gitu ya, misalkan, oh asuransi itu tidak baik gitu misalkan ya, atau asuransi itu nggak benar gitu-gitu. Ya, jujur yoga belum pernah punya pengalaman sampai ketemu orang seperti itu. Tapi paling aku akan pakai cerita dari leader yang mengajarkan aku aja kali ya. Biasanya kalau kita ketemu orang yang religius begitu ya, kita memilih untuk main aman biasanya. Biasanya kalau sudah menyinggung hal-hal yang berbau agama atau religius, kita tidak akan yang kayak terlalu mendebat juga begitu. Karena kita tahu namanya kalau sudah menyinggung perdebatan yang mengarah ke isu sensitif itu endingnya akan either jadi panjang dan tidak enak biasanya. Jadi kita sebisa mungkin ya kita akan istilahnya setuju dulu dengan pendapat si orang ini gitu. Oh ya betul setuju gini-gini. Itu kan ajaran dari kepercayaan atau agama Anda seperti itu gitu. Jadi kita nggak mau yang intervensi juga gitu. Jadi mungkin salah satu triknya kalau dari aku pribadi sih ya mungkin kita nggak bisa ya nggak bisa serta merta kita langsung expect dia akan percaya kalau asuransi itu baik gitu-gitu ya. Karena kan dia juga ada pegangan ajaran agama dan kita harus hargai itu Hmm. juga gitu Bobby. Betul, betul. Jadi kita nggak bisa yang langsung loncat enggak asuransi itu baik gini-gini. Ya secara logika memang betul baik. Tapi kan kalau ada ajaran agama yang mungkin membatasi itu juga dan kita harus hargai itu. Makanya itu kadang kalau sudah menyinggung isu religius, kita lebih memilih untuk main aman dan lebih kayak tahan dulu begitu. Karena memang kalau sudah musuhnya gitu agak susah ya, maksudnya dalam arti Betul. kayak aku pernah ingat diceritakan gitu ada orang ya agak agak intermezzo ya, orang Ya, ya. orang polisi nyegat orang itu, orang naik motor nggak pakai helm. Habis itu Nah, polisinya bilang gitu, kamu tahu ini jalan punya siapa? Dia bilang jalan ini jalan milik Tuhan gitu, sudah bingung. Ya mungkin case-nya mirip-mirip, agak bisa lah, apa relate lah sama dengan asuransi juga gitu. Ya tadi ya, Bobby bilang kan itu, pokoknya percaya Tuhan saja. Tapi di sini buka kita nggak terlalu banyak ngomong ke situ sih. Itu cuma apa Bobby aja ingin tahu gitu. ya, nggak apa-apa. Ya, nah Bobby tanya lagi yang ini aja, yang ini aja. Oh, ya, ya, ya. Mana baca dulu. Oh, ya. Apa Kak Yoga yang orang sering salah paham soal asuransi itu apa sih? Maksudnya kan namanya Kak Yoga bilang kan kalau asuransi itu proses edukasi kan ya. Kasih tahu gitu. Kasih informasi asuransi itu penting, asuransi itu begini begitu. Nah, biasanya orang salah pahamnya tentang apa biasanya? Atau kayak pemikiran negatifnya orang gitu.
Oke, Asuransi. kalau aku risetnya itu ada 3 kesalahpahaman yang paling umum terkait asuransi nih, Bobby. Yang pertama adalah, oh preminya kemahalan. Satu, kenapa? Itu premi kemahalan. Tapi sebenarnya adalah yang menentukan harga premi itu sebenarnya ada banyak faktor. Yaitu pertama umur, gaya hidupnya, kondisi kesehatannya gimana, serta jenis kelaminnya. 4 faktor tadi itu yang akan menentukan harga premi seseorang apakah menurut dia itu mahal atau itu murah. Atau simpelnya begini, semakin usianya muda, maka harga premi yang dibayarkan biasanya akan lebih terjangkau. Sebaliknya, kalau dia usianya lebih tua, itu biasanya harga premi yang dibayarkan akan semakin mahal. Dan itu balik lagi bergantung dari kondisi kesehatan dan gaya hidupnya tadi. Nah, itulah yang biasanya akan menentukan harga preminya. Tapi salah satu kesalahpahaman pertama itu adalah harga preminya mahal gitu. Tapi itu balik lagi tergantung dari kondisi individunya dan banyak faktor. Itu yang pertama, Bobby. Yang kedua, asuransi itu sama dengan investasi atau tabungan. Nah, ini juga paling sering nih. Iya, ya, pernah dengar deh. Nah, ini biasanya keluhan yang paling sering nih, Mas Kris. Jadi katanya asuransi itu bisa disamakan dengan investasi yang uangnya itu bisa diambil kapan saja. Nah, sayangnya jawabannya adalah tidak. Jadi asuransi itu pokoknya fungsi utamanya adalah untuk memproteksi si nasabah kalau-kalau terjadi resiko finansial yang tidak terduga begitu. Hmm. Atau ya contoh simpelnya begini, ya sewaktu-waktu ada seseorang dia tiba-tiba kena sakit. Nah, kan otomatis kalau misalkan let's say dia nggak punya asuransi gitu, pasti kan dia akan pakai tabungannya sendiri untuk membayar perawatan rumah sakit itu kan. Iya, betul. Nah, maka asuransi itu hadir untuk menanggung pembayaran rumah sakit yang mahal tersebut supaya misalkan dia punya tujuan keuangan lain, misalkan buat dana pendidikan, dana pensiun, itu Hmm. tidak terganggu. Nah, itulah fungsi dari asuransi. Hmm. Jadi to put it simple, asuransi itu bukanlah semacam instrumen keuangan yang uangnya itu bisa diambil gitu aja atau segera gitu. Kalau itu mah itu harus pakai instrumen yang lain ya tabungan biasa lah, reksadana atau saham itu bisa. Tapi kalau di asuransi tidak bisa seperti itu cara kerjanya. Itu kesalahpahaman yang kedua. Yang ketiga, anggapan bahwa setiap klaim pasti diterima. Ya, itu yang ketiga. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa klaim itu nggak semuanya bisa diterima. Yang pertama ada namanya pre-existing condition atau bahasa simpelnya kondisi sebelum dia mengambil asuransi Hmm. gitu. Jadi di beberapa perusahaan asuransi mereka biasanya tidak akan menerima permintaan atau apply asuransi dari calon nasabah kalau misalkan dia sudah ada kondisi penyakit tertentu yang tidak bisa diterima oleh si perusahaan asuransi itu. Hmm. Jadi makanya ada namanya pertama pre-existing condition gitu. Jadi itu alasan kenapa klaimnya tidak bisa diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengecualian juga. Pengecualiannya misalkan dia pengen klaim tapi cederanya disebabkan karena kecelakaan. Nah, itu tidak. Atau karena meninggal karena dirinya sendiri gitu atau Oh, ya. rekayasa. Nah, itu tidak bisa diterima. Itu. Sama yang ketiga, kesalahan pahaman paling paling umum juga adalah tadi, oh ya, sama satu lagi terkait klaim, ada namanya masa tunggu. Oh, Beberapa ya. perusahaan asuransi misalkan dia mau klaim untuk kanker. Nah, itu misalnya masa tunggu itu 90 hari. Kalau di perusahaan saya itu masa tunggunya 90 hari. Hmm. Kalau misalkan dia klaimnya sebelum masa tunggu, maka itu pasti akan ditolak. Gitu. Dan satu lagi, kalaupun misalkan masa tunggu 90 harinya udah selesai, tapi ternyata barulah diketahui kalau dia punya kondisi kanker sebelum dia membuat asuransi, maka itu juga tidak akan bisa diterima. Gitu. Jadi anggapan bahwa setiap klaim pasti diterima, itu udah pasti salah. Begitu. Oke, jadi 3 ya. Pertama adalah asuransi premi atau bayar bulanannya mahal gitu. Kenapa mahal? Mm-mm. Itu karena ada banyak faktor yang jadi perhitungan di situ, pertimbangan lah di situ. Iya, betul. Nah, yang kedua adalah asuransi tidak sama dengan investasi. Nah, ini aku mau tanya nanti habis ini tentang yang kedua ini. Asuransi tidak Mm-mm. sama dengan investasi. Yang ketiga itu tadi tentang gak semua klaim bisa diterima gitu. Betul. Karena juga tadi mirip yang pertama ya banyak ketentuannya juga banyak filter lah mungkin istilahku bilang Betul. gitu. Betul. Nah, lalu begini, karena aku juga Mm-mm. ngambil asuransi juga ya, jadi Ya, ilmu swasta juga, itu begini, ada beberapa kan memang investasi yang dimasukkan ke dalam instrumen asuransi, gitu. Ada beberapa, misalnya contoh memang dia buat, bukan tabungan sih bilangnya, intinya dimasukkan ke reksadana gitu atau gimana gitu loh, aku lupa.
ada yang alurnya seperti itu misalnya. Itu memang mungkin mungkin apakah itu yang menjadi salah satu alasan kenapa kok orang sering salah paham bahwa investasi itu dengan asuransi? Karena yang ditonjolkan bukan proteksinya seperti yang Yoga tadi bilang di awal. Ya, Asuransi lebih ke proteksi, tapi lebih nonjolin investasinya. Padahal kalau aku pernah pelajari sebelum aku ambil polis yang asuransi ini ya, itu aku pernah baca bahwa investasinya itu cuma sebagiannya sebenarnya, gitu. hmm, Bukan core utamanya sebenarnya. Utamanya yes, tetap sama proteksi gitu. Apakah betul. memang orang sering salah paham karena itu? Mungkin ada beberapa produk yang dicampur dalam tanda kutip seperti itu di line up-nya produk asuransi, lalu akhirnya menonjolnya terkesan investasinya daripada proteksinya gitu. Iya, benar banget Mas Kris. Jadi kalau yang saya lihat ya, at least juga tentunya sembari konsultasi dengan senior-senior saya, leader saya. Jadi emang kebanyakan tuh orang-orang yang jualan produk asuransi itu ya mungkin karena ya mereka kesannya pengen segera dapat nasabah gitu-gitu. Akhirnya mereka mencoba cari cara gimana caranya supaya oh mereka ini tertarik untuk segera beli. Makanya mungkin yang mereka tonjolkan adalah ya itu bagian investasinya gitu-gitu. Padahal ya balik lagi investasi yang ada di dalam asuransi itu. Jadi ada nama asuransi untuk ini namanya PAID, namanya PAYDI, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi itu Mhm. namanya. Nah, itu pun juga nggak sepenuhnya istilahnya, ya itu tadi, core-nya adalah bukan soal investasinya, tapi tetap utamanya adalah proteksi sesuai dengan tugasnya asuransi itu sendiri. Mhm. Jadi, nilai investasi yang ada di dalam asuransinya itu adalah simply untuk menambah nilai dari si asuransinya, bukan untuk bisa segera dicairkan ke nasabah, gitu. Nah, sayangnya memang kadang ada beberapa agen atau tenaga pemasar di luar sana, mungkin karena fokusnya adalah dia ingin segera mencari target atau mendapatkan target, misalkan dia pengen dapat sekian gitu ya dari untuk pendapatan pribadinya dia atau nasabahnya dia, akhirnya mereka terkesan cari cara, oke kita kita tonjolkan tuh bagian investasinya karena apalagi kan investasi memang dalam let's say 2-3 tahun terakhir kan emang lagi Betul. happening gitu ya, Lagi booming lah. Heeh. lagi booming sekali gitu. Jadi mereka mikir, oh kita kaitkan saja dengan investasi gini-gini supaya mereka mau ambil gitu. Padahal nggak bisa seperti itu gitu. Karena Betul. balik lagi, misi utama istilahnya atau tugas utama dari asuransi itu adalah untuk memproteksi dari resiko keuangan yang tak terduga gitu. Mhm. Jadi Oke. memang harus ditekankan bahwa asuransi itu untuk memproteksi, bukan untuk sebagai alat investasi lah begitu, simpelnya. Oke. Lebih perlu penegasan itu ya, proteksi tadi ya. Mm-mm, Fungsi betul. utamanya memang lebih di situ. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya. Nanti sebelum Bobby yang biasa tanya ya, oh ya, buat promosi sih. Oh ya, benar. Nanti ya, itu. Oke, nah begini. Kan Ya. memang semakin tadi ya, mungkin misi besarnya dari asuransi bukan hanya dari yoga saja dan dari leader-leader di perusahaan yoga, tapi kayaknya Ya, juga hampir di semua tempat juga adalah tentang mengedukasi orang tentang pentingnya asuransi sebagai proteksi ya, gitu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi, kita nggak tahu kemungkinan mendadak bisa apa, proteksi itu bisa membantu mengamankan tadi keuangan kita di jalur-jalur yang lain lah, gitu. iya, Nah, betul. berarti dari atas anggapannya kalau aku dari, sorry, kalau aku anggap aja ada dua kutub gitu ya, sisi kiri itu adalah dari apa asuransi, dari pihak asuransinya, memang mencoba mengedukasi orang supaya bergabung dan mengerti betapa pentingnya proteksi yang diberikan Ya, asuransi yes. sehingga mereka juga akan mau accept gitu. Nah, jadi yang kiri ini mulai ke tengah gitu. Nah, sedangkan yang kanan itu juga mulai juga ke tengah gitu. Yang dari kanan atau dari masyarakat pada umumnya dari calon nasabah itu mereka ketika mau menjadi nasabah itu mereka butuh proses juga untuk mencerna itu juga kan untuk Yes. mengerti yang diceritakan edukasi dan segala macamnya. Nah, itu juga mereka akan menjadi ke tengah. Nah, Ya, jadi mereka akan sama-sama ketemu di tengah lah, anggapannya gitu. Nah, kalau dari yoga ya. sendiri, selama pengalaman yoga sendiri atau mungkin share dari leader-leader juga ya, Mhm. sebenarnya bagaimana cara untuk mempercepat kedua kubu ini ketemu di tengah? Oke, supaya bisa istilahnya ada dua kubu ini sama-sama kumpul gitu ya. Hmm. Sebenarnya cara percepatnya ya kita hanya, kalau istilahnya sih, kita hanya perlu lakuin bagiannya kita aja. Kita tetap jelaskan secara, pastinya secara jujur, konsep asuransi itu seperti apa, kalau asuransi kesehatan itu cara kerja seperti apa. Kita hanya perlu sharing aja cara kerja asuransi itu seperti apa. Nggak ada cara yang istilah itu yang saklek dan cepat banget gitulah Mas Kris yang bisa aku share. Karena kan kita juga maunya kan share ini secara ya yang sebenar-benarnya aja. Nggak ada janji manis, nggak ada apa. Kita akan kasih tahu kalau
asuransi tertentu ini nggak bisa dicairkan dengan cepat atau ada masa tunggunya gitu-gitu. Kita hanya perlu kita perlu kasih tahu aja ke masyarakat bahwa memang beginilah cara kerja asuransi gitu. Jadi Hmm. tidak ada istilahnya jalan pintasnya gitu kalau apa namanya kalau asuransi ini kapan saja bisa dipakai. Karena misalkan kan selalu akan ada pertanyaan gini, ini nggak cuma berlaku untuk rakyat-rakyat yang istilahnya masih awam, even yang istilahnya sudah apa namanya sudah terdidik atau yang cukup tahu soal asuransi pun mereka biasanya akan tetap mendebat ya. Kan biasanya asuransi itu kan hanya akan terpakai jika misalkan dia dalam keadaan sakit Hmm. gitu. Nah, aku tuh mengibaratkannya gini, kalau mungkin Mas Kris tahu, kalau ada alat pemadam di kantor-kantor atau di mall, itu Hmm. kan biasanya dia selalu dalam keadaan terkunci, ya kan? Hmm. Betul. Nah, dan itu tidak selalu dipakai. Dia hanya akan dipakai kalau misalkan ada keadaan darurat, ya kan? Atau kebakaran, atau apapun itu. Hmm. Nah, saya selalu mengibaratkan ya asuransi seperti itu. Ya, itu hanya akan istilahnya terpakai kalau misalkan ya si nasabahnya ini akan mengalami resiko, gitu. Jadi, Hmm. karena begini, ada istilah dikasih tahu sama leader saya, membeli asuransi itu memang bayarnya pakai duit, tapi belinya pakai kesehatan. Jadi, jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh berarti kalau beli asuransi itu pada saat kita sakit, ya mohon maaf tidak bisa. Justru kita harus membeli asuransi itu pada saat kita dalam keadaan sehat justru. Jadi kalau misalkan ada orang datang ke saya, aduh aku lagi sakit nih, tolong dong bikinin asuransi. Nah mohon maaf itu kita nggak bisa bantu gitu. Hmm. Nah, jadi kita cukup kasih tahu hal-hal yang memang sebenarnya aja kita kalau dari yoga pribadi sih selalu diajarin gitu sama leader, kita nggak perlu kasih janji manis yang gimana-gimana, cukup jalankan bagian kita aja sebagai tenaga pemasar, pasarkan produknya kita yang memang manfaatnya seperti yang sudah pasti baik untuk calon nasabah, tapi juga kasih tahu apa saja hal-hal yang mungkin kalau menurut mereka, oh bisa buat investasi ya gitu ya, kita kasih tahu ya, oh mohon maaf ini nggak bisa buat investasi gitu-gitu, karena justru dengan kita jujur, kita kasih tahu dari awal, oh ini nggak bisa buat ini, mereka akan justru akan lebih mengerti kalau menurut saya gitu ya. Hmm. Jadi Ya. Betul. jalan terbaiknya ya untuk bisa menyatukan kedua kubu tadi ya kita cukup dengan jalankan dengan secara jujur aja sih Mas Kris gitu. Oke, oke, oke. Nah, Bobby. Oh ya, kita kapan lalu belum kemarin belum tanya ya. Oh iya benar. Yang itu ya, biasanya Bobby ya. Oh iya, ya. Kayo kamu tanya apa soal kita? Biasa Kak Sopan kan kita tanya-tanya terus tapi guestnya gak tanya. Oh oke oke. Apa ya maksudnya apa ya pengen tanya ke kalian ya Mas Mas Bobi sama Kris sudah memulai ini semua dari kapan maksudnya apa maksudnya ide pertama kali tercetus untuk si Bobi ini dari mana gitu. Nah, Kalau Bobby, kita kan Bobby nanya aja yang sesimpel itu cerita. aja. Bobby aja yang cerita. Enggak, kamu aja. Kamu kan yang bikin. Iya sih. Ya sudah, sudah. Oke. Jadi sebenarnya Bobby ini punya versi Instagram dulu. Punya Instagram sendiri dulu. Oh, oke. Gitu. Jadi Bobby ini kan didesain, jadi cerita nggak ya? Ya cerita lah kadung, terlanjur, terlanjur. Oh iya, iya. Oke, jadi Apa ya? Bobby itu memang kan desain dari origami 3 dimensi. Ya, Itu aku buat sendiri. Itu memang sebenarnya sudah ada dari lama dan akhirnya aku mikir punya IG nih gitu. Jadi kayak Bobby itu punya kalau lore-nya sendiri lah kalau di game itu punya ya, ceritanya sendiri gitu. Jadi Bobby ini punya kakak, Bobby ini gini, Bobby ini gini dan punya macam kegiatan gitu. Nah, ya, akhirnya, tapi jujur aku di Instagram aku nggak terlalu jalan karena lumayan ribet, bukan ribet sih, lumayan perfeksionis soal editing soalnya kalau aku. Jadi oke. editingnya tuh kayak lama banget bakalan gitu. Akhirnya nggak jadi gitu. Akhirnya beberapa akhirnya nyeletuk gitu. Apa, Chris bikin itu aja dong podcast aja gitu. Karena kebetulan aku orangnya suka dengerin cerita orang, suka kasih nasihat gitu ya. Akhirnya suka belajar juga dan psikologi khususnya pengembangan diri, pengen berbagi juga buat yang lain. Akhirnya ya aku cerita deh akhirnya ya karena Bobinya sudah terlanjur sudah ada gitu kan nanggung gitu kan anggapannya ya sekalian Bobby ikut lah gitu. Ya, Nah Bobby akhirnya diikutin gitu akhirnya kita ya bikinlah podcast begitu. Memang kalau untuk ngajak guest seperti yoga gini ini baru agak belakang-belakangan gitu. mhm. Mas dari 2 tahun lalu, sorry, baru baru dari 2 tahun lalu gitu. Kalau awal-awal masih sementara belum terlalu mau karena nguatin branding dulu sih, nguatin personalnya dengan Bobby, dengan Chris, seperti apa gitu. Oh, oke. Ya, ya. Oh ya, tanggal tiga Oh, puluh ini kita ulang tahun ketiga. oh, oke. Tanggal 30 ini ya, 30 Januari ini. Oh,
30 Januari, sama kayak ulang Heeh. tahun saya dong. Waduh. Ayo kita rayakan bareng. Wah, bisa pas gitu ya. Heeh, pas 30 Januari. Ini nggak janjian ya ini ya. Iya, sama sekali enggak. Makanya saya juga kaget. Wah, bisa sama gitu. Memang pikir sunat janjian. Enggak lah. Enggak Ya. lah. Itu. Jadi pas 30, aku mulai episode pertama itu tanggal 30. Aku gitu. Coba cek Hmm. di episode-episode paling pertama sendiri itu 30 Januari Oke, gitu. Jadi oke, memang oke, oke. apa memang mulainya dari situ. Akhirnya ya kita ya mulai sampai sekarang gitu membahas Oh, tamu-tamu yang berbeda, lalu pembahasan yang berbeda-beda gitu. ya, ya. Sampai tahun lalu sampai ada kakak ya sudah. Oh ya, sudah ada yang ngisi suara kakak. Dulu kan kakak cuma ada tapi tiada. Ada dan tiada. Maksudnya nggak ada yang ngisi suara gitu maksudnya dulu. Oh, Sekarang oke, ada oke. kakaknya. Jadi Bobby sama kakak segmen terakhir apa minggu depan ya? Iya, ke depan upload. Tapi kayaknya ini uploadnya lama. Maksudnya minggu terakhir maksudnya. Jadi setiap Oke. minggu terakhir itu ada segmennya itu sama kakaknya Sela namanya. Jadi Bobby Oke, oke. Sela itu ngobrol juga terpisah gitu. Akunya nggak ikut itu. Ya, anak kecil yang Oh, orang oke. aja. Ya sudah Ah, gitu. Oh ya, mau tanya apa lagi? oke, satu lagi. Apakah si Mas Kris, apakah karakter si Bobby ini pernah kayak dibuatkan semacam series, mungkin kayak dongeng gitu kah? Jadi kayak si Bobby ini jadi punya cerita sendiri bersama Mas Kris atau dengan karakter-karakter lainnya yang Mas Kris buat juga begitu? Oh ya, ada di IG-nya juga sih. Meskipun IG-nya agak mati suri sih. IG lain sih, bukan IG yang Heeh. aku pakai sekarang ya. Jadi ada juga IG-nya itu cerita-ceritanya kurang lebih gimana ya gitu. Jadi bisa dibilang apa ya sedikit intermezzo sedikit sih. Jadi Ya, Bobby ini dalam arti beberapa kali berevolusi sih bisa dibilang gitu. oke. Jadi mungkin apa karena aku dulu suka Iron Man ya. Iron Man itu kan ada apa suitnya macam-macam kan Ya, armornya macam-macam. Nah itu Bobby ini yang Bobby sekarang ini desain kelima, oh, oke. desain kelima. Jadi setiap desain itu aku usahakan ada modifikasi sedikit lah gitu, ada perubahan sedikit. Iya. Bobby ini berubah dari tahun bukan dari tahun ke tahun, tapi Bobby ini apa berubah soalnya. Jadi aku pengen ngedesain ini aku rubah sedikit di sini, oh jadi ini, aku rubah gini jadi gini gitu. Jadi desain Hmm. kelima sih Bobby yang ini. Oke, jadi dari yang awalnya cerita tentang si Bobinya, terus akhirnya Hmm, sekarang berkembang jadi podcast ngobrol bareng gitu ya. ya, dengan podcast ngobrol bareng gitu sih. Oke, oke, menarik sih. Jadi karena kalau dari yoga pribadi sih melihatnya kalau Mas Kris dan karakter Bobby ini kan menarik nih, sebuah konsep yang menarik dari yang awalnya tadi cerita dongeng dari si Bobinya sendiri sampai akhirnya kita bikin bareng aja di podcast gini-gini. Oh, ini konsep yang menurut aku sih ini menarik ya, baru gitu. Dan belum apa ya, maksudnya belum terlalu sering juga aku lihat gitu ya. Jadi makanya pas aku lihat juga dari awal aku lihat dari Telegram Voice Enthusiast itu juga, wih, ini menarik sekali nih. Jadi nggak cuma sekedar voice over biasa gitu ya, tapi ternyata Mas Chris mengkombinasikan itu dengan cerita dongeng ala-ala bersama karakter Bobby ini gitu loh. Jadi itu sih yang buat aku jadinya tertarik juga awalnya gitu. Ya, 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 makasih. Cuma nggak terlalu banyak diceritakan. Ya. Iya, nggak terlalu banyak diceritakan sih. Lore-nya atau cerita kisahnya itu belum terlalu banyak diceritakan sih. Hmm. Heeh. Mungkin episode awal pun juga enggak kayaknya. Oh ya, ya, kayaknya nggak terlalu. Heeh. Nggak terlalu diceritakan sih. Gitu. Tentang Hmm. podcast, apa tentang, bukan podcast. Tentang konsep cerita awalnya gini lah gitu. Hmm. Belum terlalu banyak yang tahu. Jadi ini mungkin salah satu episode yang memuat itu. Satu-satunya sih kayaknya. Mungkin satu-satunya episode yang memuat itu ya di sini sih. Cerita tentang Hmm. cerita tentang perjalanannya Bobby dan Chris sedikit lah gitu. Oke. Nah, gitu. Ya, mungkin suatu saat kita akan dengar kayak full story di balik Bobby ini yang kita nggak pernah tahu ya. Nah, gitu. Nah, terus kayaknya Oh ya, sudah durasi. Ya. ya durasi. Oke, oke. Ya itu apa, Kak Yoga kan katanya suka mencari tantangan baru. Nah, mencari pengalaman baru gitu. Bisa di-share Mhm. IG-nya, siapa tahu ada yang ngasih challenge. Kasih challenge. Ya maksudnya ngasih kesempatan gitu. Iya, iya. Bukan challenge juga, beda lagi. Oh ya, ya siapa tahu bisa itu apa ada yang tertarik nanti episode ini diupload nanti bisa apa Kak Yoga nanti kita dapat tawaran yang menarik kan bisa di-share IG-nya. Oh, oke. Kalau aku IG-nya di @abelprama biasa lempeng.
huruf kecil, Abel Prama, ABELPRAMA, di Abel Prama. Di situ aku akan posting segala hal berhubungan dengan yang bidang aku geluti aja sih, terutama soal VO, ya akhir-akhir ini aku geluti juga sama tadi soal wadah, ngobrolin soal bola. Tapi kalau mau tipis-tipis nanya-nanya soal asuransi juga boleh, langsung mampir ke IG yang aku tadi di Abel Prama gitu. Oke, oke. Oke, makasih banyak Yoga. Banyak persepsi yang sudah mulai, gak bilang runtuh ya, tapi banyak persepsi yang sudah mulai berkurang lah gitu. Dan Iya, mulai tercerahkan dengan Yoga cerita di sini tentang asuransi sebenarnya. iya, iya, Lumayan, Mak. lumayan, lumayan banyak tadi. Dan yang penting tadi adalah yang penting kita modalnya yang tadi itu sih. Kalau tadi aku bisa ambil ya, Ya, modalnya penting dari asuransi. Kalau mau join ya sebenarnya ya kita harus mau melatih diri untuk banyakin knowledge, ya, banyakin belajar karena belajarnya terus ya. Nggak ada yang betul. expert sampai gimana gitu. Lalu Mm-mm. yang kedua adalah memang ya mencoba kita edukasi menurutku aku nangkep pesannya lagi. Edukasi Mhm. tentang produk, gak mesti produk asuransi apapun itu ya. Jadi Ya, intinya harus kenal dan juga akhirnya mau berbagi soal itu, menceritakan yang jujur gitu tadi atau iya, sebenarnya gitu tentang iya. konsep di asuransi gitu. Sama aku boleh nambah satu lagi nggak Boleh, sekalian, boleh, Mas? boleh. Sekalian, sekalian, boleh. Sama satu lagi, ketika orang mau join asuransi itu bukan hanya soal jualan si produk ya, tapi kita juga harus belajar bagaimana caranya kita tetap mempertahankan hubungan dengan si orang yang mempercayai asuransi ke kita. Mm-mm. Karena pada akhirnya kan meskipun kita akan bantuin mereka seumur hidup, kita juga akan belajar lebih lanjut mengenai hidup mereka secara umum. Dan siapa yang tahu, mungkin dengan kenalan dengan nasabahnya lebih dalam, malah jadi terbuka juga peluang-peluang lain atau networking Ah, yang betul, gitu. betul. Heeh. Jadi memang hubungannya itu bukan cuma sekedar hubungan transaksional lah istilahnya, tapi juga hubungan yang lebih simbiosis mutualisme juga Oh iya, begitu. betul, betul. Ketika cuma habis dapat gol nasabah tinggal gitu ya. Kalah. Iya, betul banget, Langsung Bobi, betul gitu. banget. Langsung gitu. Harus terus jalin hubungan yang baik juga gitu. Karena nggak tahu pintu Benar. pintu kesempatan, pintu peluang terbuka dari mana aja bisa. Gitu kan. Yes, benar banget. Oke, oke. Oke deh. Makasih Yoga waktunya untuk jadi Iya, kita lebih sama-sama banget, ngerti Mas Rif, banyak sudah lagi. Nah, menyediakan waktu juga. ya, aku kan dibilang makasih. Oh iya, Mas, sama Bobi juga dong pastinya. Aduh. Makasih ya Mas Bobi Iya. sudah menemani dan lucu banget deh. Jadi Ya, pengen dengerin lebih lanjut nih ke Mas Bobi nih. Aku bukan mas-mas, aku masih 7 tahun. Jangan Oh, dipanggil baik. Adek kebiasaan Bobi orang ya. kaya. Iya, iya. Iya. ya udah, oke, oke. Makasih ya. Makasih banyak Mas Kris.